Selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita masuk dalam sel kanak-kanak online, mari kita mulakan dengan doa. Mari semua tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih karena kami dapat mengikuti sel kanak-kanak online pada pagi hari ini. Pimpin kami Tuhan dari mulai hingga akhirnya. Bila namamu ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mau memuji Tuhan, kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk ikut bersama-sama kakak dalam icebreaker kita pada hari ini. Sudah sedia? Sudah? Oke. Kita akan buat satu nyanyian dengan action dia sekali. Masih ingat fruit salad kah? Masih? Oh bagus. Mari kita berdiri sama-sama. Terus kita buat actionnya ini bersama-sama, oke? Dia punya lagu seperti begini. Avocado, avocado, papaya, papaya, ciku, 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 fruit salad, fruit salad. Nah, senang kan adik-adik? Oke, tapi kita akan kasih perlahan, medium perlahan, lepas itu laju. Boleh? Oke, kita kasih panas-panas badan dulu. Alright, warming up. Ready? Ready adik-adik? Oke. Sama-sama. Masih boleh bernafas adik-adik? Wah, sangat-sangat semangat kamu di rumah. Jadi saatnya kita mau memuji Tuhan. Mari kita terus berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan nyanyi lagu ini. Yes, 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 yes. Pagi
terus menyembah Tuhan, kita mau menyanyi kepada Tuhan dengan lagu ini. Kita nyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena kita mau mempersiapkan hati kita sebelum kita belajar firman Tuhan. mengajar kami untuk mengerti isi hati-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau mau kami lakukan, apa yang Engkau mau kami perkatakan. Segala pujian, syukur, dan hormat kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik,
Nah, masanya adalah untuk firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya adik-adik di rumah. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Hah? Ya, betul, di mana Yesus meredakan angin ribut. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang 5 roti dan 2 ikan. Nah, kita lihat apa yang Tuhan lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi kalau adik mau tahu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk pagi ini untuk belajar tentang firman-Mu. Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengar adik-adik. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu, ada 5.000 orang laki-laki. Nah, adik-adik, bagaimana tentang firman Tuhan sebentar tadi, yaitu tentang 5 roti dan juga 2 ikan. Kita lihat di mana Tuhan mengadakan mujizatnya. Dia memberkati 5 roti dan juga 2 ikan ini menjadi banyak. Sehingga berapa orang yang boleh makan? Ya, 5.000 orang. Itu baru laki-laki, belum lagi termasuk wanita dan juga anak-anak kecil. Tetapi apa yang terjadi? Nah, ada lebihannya. Berapa bakul? Yaitu 12 bakul. Nah, banyak kan lebihnya lagi. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik. Apabila kita sudah menyerahkan kehidupan kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu lagi takut dan juga
khawatir. Karena apa? Karena Tuhan akan mengenyangkan kita dan juga Tuhan akan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Nah, begitu juga adik-adik, apabila kita menyerahkan kehidupan kita dan Tuhan juga akan memberkati kita, orang lain juga boleh melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita. Nah, orang lain juga boleh mengetahuinya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Oke adik-adik, nah sebelum kita mengakhiri firman kita ini, kakak mau ajar satu lagu yaitu tentang 5 roti dan juga 2 ikan. Oke, mari kita belajar bersama. Oke, 1, 2, 3. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 baku. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 baku. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 baku, sisa 12 baku, sisa 12 baku. Yeay. Oke adik, nah sampai sini saja firman Tuhan kita, dan kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Bye adik-adik. Hai adik-adik, ayat hafalan kita untuk hari ini ialah Yohanes pasal 6 ayat 35e. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang padaku, ia tidak akan lapar lagi. Kita coba lagi ya. Yohanes pasal 6 ayat 35e. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang padaku, ia tidak akan lapar lagi. Nah, adik-adik, perkataan roti dalam ayat ini bukanlah roti yang kita boleh pegang seperti roti buku. Dan perkataan lapar dalam ayat ini bukanlah secara jasmani, tetapi secara rohani. Apabila kita lapar akan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan Yesus dan Dia akan penuhi kita secara rohani. Oke, itu saja ayat hafalan kita pada hari ini. Selamat menghafal adik-adik. Hai adik-adik. Sekarang tiba masanya untuk kita mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama ialah sel kanak-kanak atas talian akan dijalankan pada setiap hari Ahad pada jam 9.30 pagi. Adik-adik boleh mengikutinya melalui saluran Facebook ataupun YouTube. Yang kedua, video ayat hafalan. Adik-adik boleh menghantar video ayat hafalan adik-adik dengan merakamnya mengikut cara melintang seperti ini, dan sila hantar video adik-adik sebelum hari Rabu. Oke? Yang ketiga, tetaplah membaca Alkitab dan berdoa.
Kakak ingin mendorong semua adik-adik untuk terus berdoa dan membaca Alkitab dimanapun adik-adik berada. Oke, supaya setiap kita boleh bertumbuh dan berakar di dalam Yesus. Oke, adik-adik, sekarang adalah masa untuk kita berdoa. Marilah kita berdoa mengikut doa Bapa kami. Oke? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, jumpa lagi. Matius 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Matius 8 ayat 27. Heranlah orang-orang itu, katanya orang apakah dia ini sehingga angin dan danau taat kepadanya. Matius pasal 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Matius 8 ayat 27. Matius pasal 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ialah yang memelihara kamu. Amin. Bye-bye. Matius 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Matius pasal 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Matius pasal 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bye-bye. Matius pasal 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Hai, shalom. Firman Tuhan Matius pasal 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.